Selanjutnya, sesi berikutnya adalah Bapak Dr. Fakhrul Rozi. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia atau PKFI. Kepada Bapak Dr. Fakhrul Rozi, waktu kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak Dr. Fakhrul Rozi, apakah mungkin terputus koneksi internetnya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentu ke Direktur BPJS yang baru, Prof. Ali Gufron Mukti, beserta jajaran direksi, yang kami hormati Ketua DJSN beserta jajaran, yang kami hormati para narasumber pada kesempatan ini yang tidak kami sebutkan satu persatu. Baik, kami lanjut aja untuk memudahkan waktu kita. Tolong bisa dibantu ya. Baik, ini kami dari PKFI menyampaikan harapan dan kenyataan. Jadi sejak berlakukannya Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang PJS, tentu masyarakat maupun kita dari profesi dan Faskes ada harapan yang besar dengan adanya undang-undang ini. Tapi harapan ya apa yang terjadi sekarang adalah seperti kenyataan. Bisa lanjut ya. Mohon dibantu. Ya. Jadi harapan masyarakat itu cukup besar ya, di undang-undang itu sangat dilindungi sekali, mana ada tujuan dari undang-undang itu adalah dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan perlindungan pada kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Kemudian juga manfaatnya memberikan pelayanan yang komprehensif, baik itu preventif, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ya, termasuk juga obat ya. Lanjut. Kemudian kalau kita bicara UHC, ada suatu konsep reformasi pelayanan kesehatan yang mencakup beberapa aspek. Di antaranya adalah aksesibilitas dan ekuitas pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah pelayanan yang berkualitas, baik itu tadi yang komprehensif, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian lanjutnya adalah ini juga sangat dirasakan masyarakat, mengurangi keterbatasan finansial dalam mereka mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ya, lanjut. Kalau kita bicara masalah kualitas pelayanan JKN, tentu tidak lepas dari bagaimana sistem pembiayaan yang baik, sistem pelayanan yang baik, tentu juga didukung oleh regulasi tarif yang baik. Lanjut. Nah, kemudian kita mengalami kenyataan yang ada saat ini. Ya. Kenyataan yang ada pada saat ini adalah di mana seperti kita ketahui ya, kenyataan saat ini sudah 7 tahun BPJS berlangsung ya, tahun 2014 itu tarif kapitasi tidak ada kenaikan ya. Ini yang saya rasa dirasakan oleh teman-teman di FKTP. Kemudian tarifnya juga tarifnya juga masih kecil ya, belum sesuai dengan keekonomian. Ya. Kemudian yang dirasakan juga kenyataan yang ada sekarang adalah pesertaan itu menumpuk di puskesmas. Ya. Mohon maaf, screen. Di puskesmas, ya. Ini tentu suatu problem sendiri juga dalam pelayanan kesehatan. Ya, kalau kita bicara mutu pelayanan, kalau dengan jumlah peserta yang banyak menumpuk, tentu pelayanan yang berkualitas yang diharapkan tentu tidak akan bisa kita capai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya kesulitan dari teman-teman Faskes itu untuk bisa bekerja sama dengan BPJS, tentu dengan kredensialingnya dan regulasinya. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah regulasi ya, yang mana kurang berpihak ya kepada Vaskes. Seperti contoh adalah regulasi yang sekarang ini adalah masalah KBK, apalagi di era pandemi sekarang, seperti disampaikan oleh sejawat Dr. Edi tadi. Ya, jadi tentu kan memberatkan bagi teman-teman di Vaskes sendiri. Kemudian masalah refraksi juga. Refraksi kalau bisa kita singgung, ini adalah memang itu kompetensi di dokter umum berdasarkan SKDI 2012. Tapi SKDI itu kan berlaku dimulai sejak tahun 2012. JKN belum ada. Ya, tentu sekarang kita menunggu revisi SKDI yang baru yang disesuaikan dengan manfaat JKN. Ya, ini yang perlu dibawahi juga bagi kami. Kemudian berikutnya kenyataan sekarang adalah perlu komunikasi ya dan koordinasi dengan BPJS, antara BPJS dengan Asosiasi Vaskes. Ya. Lanjut. Kemudian kami dari PKIP ada beberapa saran yang kami sampaikan kesempatan ini. Yang pertama ya kita perlu meninjau kembali tarif kapitasi yang ada sekarang yang tidak nilai keekonomiannya. Nah, ini memang kami dari asosiasi dan PKIP sedang menyusun ini. Mudah-mudahan ini kita mengusulkan tarif berapa yang sesuai dengan keekonomian tersebut. Ya. Kemudian juga kami berharap itu peserta tadi yang menumpuk di FKTP tertentu atau maupun di puskesmas saat ini, ya kalau bisa didistribusikan merata ke Vaskes. Ya, sebetulnya sudah ada regulasi ya, peraturan BPJS nomor 1 tahun 2017 ya kalau tidak salah itu. Nah, ini kan ini bisa dilaksanakan, tentunya akan mengurangi juga beban dari teman-teman karena bayangkan saja mereka tidak bisa eksis atau operasional kalau cuma hanya di bawah 1.000 pesertanya, apalagi yang mau kerjasama yang baru mulai dari nol. Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya teman-teman itu dari nol mencari peserta gitu. Nah, ini juga dari beban juga bagi teman-teman. Jadi kita berharap dengan teman-teman yang bekerja sama itu dikasih kapitasi yang cukup ini, yang memadai ya. Sebetulnya dari peraturan BPJS itu sudah diatur bahwa untuk DPP itu 1 dokter banding 5.000, kemudian untuk FKTP dan puskesmas itu 15.000 ya. Jadi kalau itu mau dilaksanakan ini tentu akan sangat membantu ya teman-teman di Vaskes. Kemudian kami juga berharap ada lagi Pak, mohon izin. Baik, terima kasih. Ya, baik. Kemudian juga kami mengharapkan ada regulasi maupun regulasi untuk kerjasama dengan PJS ke depannya. Kemudian juga ada komunikasi yang baik atau ada koordinasi yang baik ke depannya antara Vaskes dengan PJS. Tentu dengan dimulainya BPJS yang baru dengan BPJS mendengar ini, kami rasa ini suatu hal yang baik, langkah yang baik. Mudah-mudahan ke depan kita berharap ada secah harapan yang lebih baik ke depannya program JKN ini, khususnya bagi kami profesi dan teman-teman di Vaskes. Demikian bisa kami. Kemudian terakhir satu lagi mungkin, ya tentu kita berharap ini sukses JKN itu kita semua tersenyum, Vaskes dan Nakesnya tersenyum, BPJS pemerintahnya tersenyum, masyarakat juga tersenyum tentunya. Inilah harapan kita semua. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Terima kasih Pak Dr. Fakhrul Razi atas saran dan harapannya terhadap BPJS Kesehatan. Insya Allah kita note dan kita akan follow up.